mungkin nggak sih gitu. Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut di sesi e-roadshow kali ini. Especially sesi pertama kita ada dari HCMGA, Human Capital Management dan General Affair, gitu ya. I hope you guys are very excited for this morning session. Aku tahu ini hari Jumat menjelang weekend, gitu ya. Semoga kalian sangat-sangat excited, punya energi yang banyak dan udah pada makan pagi. Jadi sangat-sangat full of energy nih, gitu. Nah, mungkin teman-teman udah lihat di screen aku Nindya Paisan atau dipanggil Didi. Aku saat ini bekerja di Alto Network sudah 2 tahun lebih dikit gitu ya. Aku sekarang jadi talent acquisition atau talent recruitment dan employer branding manager di divisi HCMGA atau HRD mungkin pada umumnya gitu ya. Jadi kerjaan aku tuh ngapain? Kerjaan aku tuh ngerekrut dan memasarkan si Alto Network ini seperti apa sih, gitu. Nah, aku akan jelasin sedikit dulu nih, hari ini sesinya akan ketemu sama siapa aja. Sesi hari ini kita akan ketemu sama 2 amazing speaker. Salah satunya ada my team leader atau mungkin pada teman-teman di luar sana mungkin nyebutnya boss kali ya, tapi I don't really call it as a boss. It's my team leader, and then I have my awesome colleague namanya Indi juga di sini. Hai, dia udah online di sini. So, ada rules-nya sebelum kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita ada rules-nya. Jadi, rules yang pertama adalah kita pengen teman-teman mute dulu mic-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyalain videonya, bergabung sama aku, Indi, dan juga Patio, bisa banget gitu ya. Kayak, ih gue pengen nih udah dandan, udah cakep, cantik, bangun pagi, mandi, boleh banget ditonjolin videonya, tampilkan videonya, boleh banget gitu. Terus siap-siap bisa nanya apapun selain opportunity yang ada di Alto. Misalnya kalian pengen mau tanya mengenai karir path-nya Indi seperti apa atau karir path-nya Patio seperti apa, gimana sih caranya menjadi seorang HR specialist atau HR expert, apa sih langkah yang harus kita ambil, itu bisa banget nanti disiapin aja question-nya di question box ini. Dan I hope you guys are very excited dan open-minded, gitu ya. Lanjut, aku akan jelasin sedikit mengenai Alto Network-nya. Nah, Alto Network ini apa? Sebenarnya Alto Network ini adalah jaringan sistem pembayaran atau kita menyebutnya bahasa gampangnya payment gateway. Kita ada di industri switching. Switching industry itu ada di dalam financial technology banking industry. Jadi cukup kompleks. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar. Bahasa gampangnya mungkin Alto Network, kalau kalian ke ATM lihat ada logo Alto di ujung, nah itulah si Alto Network ini, gitu. Kita diinvest sama Jarum di tahun 2018, jadi kita adalah salah satu dari Jarum Group Ecosystem, gitu. Mungkin kita sekarang nggak lagi menyebut diri kita sebagai switching company, tapi kita lebih menyebut diri kita sebagai penyedia infrastruktur pembayaran atau PIP. Jadi one stop solution for all the financial ekosistem untuk pembayaran, gitu. Oke, di Alto ada berapa orang sih? Udah ada berapa orang? Jadi di Alto itu sudah ada lebih dari 300 orang, berbagai background. Mulai dari umur 17, kalau kalian penasaran, sampai umur 50-an semuanya ada. Dari ujung Sumatera sampai ujung Indonesia Timur ada banget, sangat-sangat beragam, usia beragam. Jadi kita sangat-sangat diverse gitu ya, dan kita tidak membedakan dari sisi umur, dari sisi gender atau apapun itu. What we can do is to collaborate to make things happen, gitu. Nah, sedikit mengenai core value kita. Kita menyingkatnya cakep dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Ada challenge status quo, act responsibly, know our people, get things done, dan empower people. So these are the core value atau DNA kita yang kita punya di dalam keseharian kita. Gitu. Jadi ntar kalau buat teman-teman yang tertarik, Alto nih culture kayak gimana sih? Bisa connect atau buka Instagramnya behind the scene @alto. Nah, itu kalian ntar bisa tahu kehidupan warga atau Alto family itu seperti apa. Cari tahu di sana, semuanya ada. Gitu ya. Nah, kita mulai akan masuk ke acara paling penting hari ini. Nah, acara paling penting hari ini,
ada 2 speaker kita yang tadi mungkin aku udah share di awal. Ada Patio Homban as our Head of HR, GA, di Alto Network. Dan ada juga Indi Saragi, our Talent Development Associate. Hai Indi. Udah kelihatan ya? Halo Kak. Halo. Oke. So, Indi is my peers juga, my teammate gitu ya. Kita sering banget mengerjakan project kolaborasi. Jadi, Indi tahu apa yang aku lakuin, aku tahu apa yang Indi lakuin. So, what we do is to collaborate. Gitu. Oke. So, di sesi kali ini, pagi ini kita akan ngapain? Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama Indi, sedikit sama Patio sedikit, lalu kita akan open discussion, teman-teman. Gitu ya. I hope you guys are ready. Indi, are you ready? As I'll ever be. Ever be. Oke, boleh banget. So, Indi, buat teman-teman yang belum tahu, Indi di Alto sudah masuk tahun kedua, bener ya Indi ya? Betul. Betul, tahun kedua. Jadi Indi ini sebelum di Alto, Indi itu ada di salah satu organisasi kepemimpinan anak muda, namanya ISEC. So, dulu aku pun pernah ada di situ, jadi sedikit-sedikit banyak kenal Indi, akhirnya jadi bekerja di satu company yang sama juga, di satu divisi yang sama, sangat-sangat menarik. Kalau aku tadi teman-teman tahu, aku di bagian rekrutmen dan employer branding, kalau Indi di bagian talent development. Jadi untuk pegang training, performance management, terus kalau misalnya kalian mau consultation, atau mungkin kalian pengen tahu Alto itu health dan well-being-nya seperti apa, boleh banget tanya ke Indi. Karena aku ikut salah satu programnya, ada in-house psikolog. Jadi kemarin selama 2 tahun ini agak lumayan stres di rumah, walaupun ke kantor cuma dikit-dikit, ya kan Di? So thank you for Betul. providing that. In-house psikolog is very very great to have. Happy Gitu. to help. Happy to help. Thank you, thank you. Oke, so salah satu fun fact-nya Indi adalah I know almost all Disney song ever exist. Ini cara ngafalinnya gimana, Di? Kalau boleh tahu nih. Nggak ngawalin, suka Ngawalin aja. terus gimana nih kalau biar kayak udah tahu semua ini berarti nonton di semua Disney atau gimana? Kayaknya sih iya ya, karena emang dari dulu suka kartun, terus suka yang romance-romance gitu. Anaknya agak menye gitu ya. Jadi ya udah nonton aja, terus emang karena aku juga suka karaoke gitu ya. Jadi hafal aja gitu, kayak misalnya kita dengerin terus lagu yang kita suka, terus ya udah hafal aja gitu otomatis. Aku otomatis. Saking seringnya dengerin atau. Jadi kalau lagi mandi pagi yang didengerin Disney ya, kayak oh tadi malam nonton misalnya Betul. Cinderella lagunya didengerin gitu berarti. Ini Iya, kayaknya agak betul oh, banget. oke. Betul banget. Aku punya oke atau gimana? Gimana? Sorry, tadi agak terputus dikit, Nih, sorry. Oke. Koneksi aku oke nggak nih? Oke, sekarang better. Oke. Oke kalau gitu. Iya gitu. Aku punya CD-nya juga. Jadi Wah, jadi di mana-mana aku mendengarkan lagu Disney, guys. awesome, sounds good. Aku mau mulai nanya-nanya nih, Di. Dulu kan Mm-mm. Indi kuliahnya di Bandung ya, di Unpad. Iya betul. Ambil jurusan antropologi. Nah, dulu tuh aspirasi atau cita-citanya tuh seperti apa sih? Sampai akhirnya mengambil jurusan antropologi. Kalau misalnya untuk cita-cita, sebenarnya beda banget. Sebenarnya cita-cita aku dulu dari waktu aku kecil gitu ya. Aku ada 2 cita-cita yang pengen banget aku pursue, which is ini jauh banget sebenarnya guys dari HR ya. Fun fact-nya nih, itu adalah designer, fashion designer, sama yang kedua itu adalah veterinarian, dokter hewan. Kayak gitu. Nah, tapi as I grow up gitu ya, baru nih muncul aspirasi kayak gitu. Karena as I grow up, aku tahu ternyata aku orangnya seneng banget berinteraksi sama orang gitu ya. Aku seneng banget kenalan, aku seneng banget ngobrol sama orang. Aku juga seneng dengerin orang cerita. Jadi aspirasinya adalah mungkin untuk lebih ke I think if I can help or if I can work in the field that is filled human connection
connection, it will be very great, kayak gitu. Nah, antropologi kan namanya aja antropologi gitu ya, itu dari kata-kata anthropos, yaitu adalah human, manusia. Dari situ aku suka banget human, kayak gitu, mempelajari manusia dan budaya-budayanya, gitu Kak. Oke. Kenapa akhirnya dari antropologi memilih memilih karir berjurusan HR kali ya, gitu, dan ngambilnya tuh lebih spesifik ke people development. Kenapa nggak langsung ke rekrutmen gitu, kayak aku gitu, kenapa sih? Nah, jadi aku waktu aku lagi di apa sih di organisasi yang tadi Kak Nindya sebutin, dari AIESEC tersebut, aku pernah jadi recruiter di sana. Oke. Kayak gitu. Aku kan juga tadi yang seperti aku bilang, aku seneng banget bekerja dengan yang membutuhkan human connection gitu kan. Ya. That's why ketika aku ditanyain, cobain aja di posisi recruiter nih, ini wah ini ya buat aku exhausting. Oke. Kayak gitu. Human connection itu nyambung banget, tapi ternyata I think untuk menganalyze si orangnya tersebut, it's not my field gitu ya. Wah, kurang nyambung nih aku nih, kayak gitu. Terus alhamdulillah waktu itu ada tawaran dari Kak Nindya gitu waktu itu untuk jadi people development atau talent management waktu itu. Dan dikasih tahu ini lo akan melakukan ini gitu ya, lo akan melakukan engagement, lo akan melakukan training, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang related to people well-being, health and well-being di dalamnya. I think aku excited banget saat di situ ketika aku mendengarkan engagement dan juga well-being of the employee kayak gitu. Turns out aku seneng banget sih kayak gitu. I think this field itulah yang kayak ternyata yang ini loh, yang this kind of human connection loh yang aku senang kayak gitu. Akan satisfied atau sudah tersatisfied kalau menjadi seorang people development tuh jika apa sih, Di? Mungkin aku mau cerita, aku akan mengawal dari I have a leader. Her name is Olin. This person taught me a lot about HR gitu ya, dan I think beliau ini punya bisa menggambarkan rasa satisfaction yang aku dan beliau tuh cari ketika ada di talent management kayak gitu. Beliau ini bilang, "Di, lu ngerasa nggak sih, Di, ketika ada orang nanya ke kita, karena banyak banget with this responsibility gitu ya, akan banyak orang-orang yang mencari kita gitu ya, employee atau karyawan di Alto yang mencari kita untuk dibantu nih konsultasi kalau misalnya aku punya masalah seperti ini, bisa aku bisa apa ya, kayak gitu. Karyawan tuh banyak yang istilahnya curhat lah ke kita kayak gitu kan. Ya. Beliau tuh tanya, "Lu sadar nggak sih ketika ada karyawan yang bertanya sama kita, kita bisa memprovide solusi sampai akhirnya selesai, lu puas nggak sih?" Terus aku kayak, "Oh iya bener juga." Kayak gitu. Jadi ketika ada di people development atau di talent management, ketika ada karyawan yang datang dan mencari solusi gitu ya di dalam masalahnya dia, dan kita bisa nge-provide itu gitu ya. Jadi kita sebagai HR, sebagai penyambung karyawan dengan solusi karirnya mereka, itu it feels very great, it feels very satisfying. Itu sih yang I think bisa menggambarkan the satisfactory of being a talent management person gitu sih. Oke. Menarik ya. Jadi kalau abis aku stres terus misalnya aku ke psikologi, thank you Andy, itu udah satisfied berarti ya. Sedikit Iya. banyak kayak gue udah bantuin Nindya nih gitu ya. Iya, betul banget. Every thank you that has been said by employees in this company itu adalah kebahagiaan aku juga.
Oke, that's cool. Nah, di waktu beres, kuliah, kan kamu sempat full time ya di si organisasi anak muda ini, bener nggak? Betul. Habis beres di sana setahun, ke Alto nih, gitu. Apa sih Mm-mm. yang kamu pengen, kamu harap kamu tahu sebelum kamu masuk ke kerja profesional lah gitu, ada nggak sih? Hmm. Kalau misalnya apa sih yang aku harap aku tahu gitu ya, itu adalah pace bekerja yang cepat banget. Hmm. Kalau misalnya organisasi, I think mungkin vibe atau misalnya energi pekerjaannya gitu ya, lingkungan pekerjaannya itu, agak sedikit slower than, a formal company gitu ya, atau a big corporate gitu. Itu, ketika ada di HR, saat aku di Alto, itu beda banget ketika kita tuh bener-bener harus, berpikir gimana caranya memecahkan sesuatu tuh, eee, yang cepat gitu, dan kadang juga dibutuhin dengan cepat juga, pace pace kerjanya tuh cepet banget gitu, Kak. Apa yang biasanya aku kerjain let's say selama 2 hari saat di organisasi, di sini tuh minta sore juga harus bisa Ah, gitu. ada yang Roro Jonggrang ya, dia, jadi kayak harus Iya, ready oh ya? iya bener banget, dan tapi hebatnya menurut aku, eee, we can actually do it, we can eventually did it gitu. Walaupun Roro Jonggrang gitu ya dibilangnya ya, project-project yang, mendadak tapi kok bisa gitu loh. Ada semangatnya tuh ada gitu, nggak yang kayak, "Aduh gimana ya," gitu. Semangat tuh ada gitu untuk beneran beneran menyelesaikan si Roro Jonggrang ini. Harus jadi, harus bisa, ternyata bisa, itu juga menarik ya dia, Iya prosesnya ya. iya Nice, bener, nice. bener banget bener banget. Dan mungkin mungkin kalau misalnya di Alto, I think this is a privilege ya as an Alto employee. Ini aku beneran ya guys ya, eee, kayak itu dia tadi ketika kita ada project Roro Jonggrang, di-support dengan orang yang emang beneran suportif, jadinya beneran nih ada nih candi-candinya gitu. Jadi I think that's one of the privilege aku ketika ada gitu ya. Emang orang-orangnya pun juga suportif gitu, believe in in that project gitu loh. Karena ketika teman-teman atau kolega-kolega kalian udah percaya sama kalian, kalau misalnya kalian bisa mengerjakan project apapun, I think you are actually uh, halfway there gitu loh. Sisanya tinggal eksekusinya aja gitu. Awesome. So far kalau boleh tahu dikit, di luar list pertanyaan yang udah ada nih sebenarnya, aku Apa penasaran, nih? tapi happy nggak sih di Alto? It has been almost 2 years gitu ya buat Indi. Yes. Agustus ini kan 2 tahun ya? Iya betul. Nah, happy nggak sih? Apa sih yang bikin happy, Indi? Wah, if I'm not happy, I'm not going to be here. Apa yang bikin happy ya? Ini I think I wanna share the point of view from my friends. Ketika aku ditanya gitu ya, "Ih, kerja di mana?" "Di Alto." "Kak, oh di Alto, betah ya?" "Iya dong, betah," gitu. Jadi selalu ada amazement dari teman-teman aku yang bertanya ketika, kalau misalnya aku tuh masih ada di sini sekarang kayak gitu, mmm, karena emang seneng gimana ya, the environment, di kantor ini tuh yang tadi aku bilang gitu ya, banget suportif banget, mmm, jadi ketika kita mau mewujudkan sesuatu atau visi atau misi atau, sebuah pekerjaan yang even simpel-simpel aja, ketika mungkin kita ragu sama diri kita sendiri, kitanya didorong gitu, bukannya bukannya di-drag down gitu kali ya. Jadi, mmm, seneng banget sih karena supportive environment ini. I don't think it's something yang bisa didapatkan secara cuma-cuma, kayak gitu.
Working sih. environment mahal ya, Di, ya, berarti ya? Wah, mahal banget Bunda. Kalau misalnya di working environment yang salah, bayarannya bisa aja mental health misalnya, or even physical health kayak gitu. So I think it's a Agree privilege bahkan aku bilangnya. with you. So, in the past almost 2 years lah ya, pelajaran atau learning experience apa sih yang paling memorable atau yang, ih, gue nih suka banget sama ini, kayak this is the best experience gitu, this is one of the best experience lah bisa dibilang. Kayaknya kolektif ya, kayaknya kolektif tuh Kak. Soalnya balik lagi ke yang tadi, kayak gitu kan, ketika aku belajar antropologi gitu kan, ketika aku belajar antropologi, aku kan belajar tentang budaya ya. Aku belajar kalau misalnya budaya itu terdiri dari banyak aspek yang dilakukan berulang-ulang gitu lah ya. Dilakukan berulang-ulang sama orang hingga menjadi kebiasaan dan itulah yang akan menjadi budaya, kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya ada sesuatu yang align nih dari yang aku pelajari sama yang aku kerjakan sekarang, which is adalah sesuatu yang aku bisa preach, aku bisa kampanyekan, istilahnya kayak gitu ya, di behavior yang bisa aku kampanyekan atau aku preach di Alto ini tuh sebenarnya bisa terjadi terus berulang-ulang dan jadi kebiasaan dan akhirnya jadi budaya, jadi company culture atau jadi working culture gitu di Alto. Nah, dari semua itu banyak kan jadinya yang aku lakuin kan, yang tadi kayak misalnya aku nge-provide yang tadi in-house psychologist atau engagement event atau training kayak gitu-gitu. Nah, ujungnya nih ketika orang-orang ini udah tadi kan udah berterima kasih gitu ya, sudah berterima kasih, udah di-provide, terus nantinya jadinya si hal-hal yang sudah dipelajari sama orang ini udah dipraktekkan lagi, misalnya dari trainingnya atau bahkan dari engagement yang udah kita lakuin, mereka tambah engage sama temen-temennya. Itu yang I think felt as an amazing experience buat aku. Kayak gitu. Senang aja ketika ngelihat orang lain connect ke orang lain kayak gitu ya, tambah gini banget kayak gitu. Terus habis itu ketika mungkin ya dari in-house psychologist ini ada yang bilang, "Iya Kak, I think aku udah baikan nih, aku udah nggak pusing-pusing lagi," misalnya kayak gitu, "aku udah nggak burn out." Itu adalah learning dan amazing experience buat aku karena jadinya kayak, "Oh ya udah, ayo," gitu, kayak Semangat ternyata bareng aku bisa gitu ya. membuat hidup orang lain lebih baik loh gitu. Itu sih. Awesome. Alright, thank you banget Di untuk sharing sesi pertamanya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya Di ya. Aku masih mau tanya banyak Siap. tentang per-HR-an dan kamu. Tapi sebelum lanjut ke discussion, aku mau ngobrol dulu nih Di sama Pak Tio. Jadi teman-teman yang di sini juga tahu nih, siapakah si speaker kedua kita gitu. Kayak gimana sih orangnya gitu ya. Yang ini justru harus di stay tune sih kata aku. Yang ini dia nih Karena ya. aku Oke. Halo iya Pak Tio. betul. Masih di mute? Halo, Oke. Hai Pat, good morning. hai, morning Nindya, Good morning morning. Indi. Nah, Morning Mas teman-teman, Pat. asik. Nah, teman-teman, ini adalah Pak Tio Homban, our head of HMGA di Alto. So, Pak Tio di Alto setahun lebih awal daripada aku. Kalau aku tahun 2020, Pak Tio tahun 2019. Jadi udah masuk tahun ketiga, keempat. Ada ya Pak ya? Lebih dari 3 tahun? Ya, Lebih lebih dari dari 3 tahun. Nah, dulu Pak Tio nih teman-teman, sedikit mengenai Pak Tio tuh dulu sempat ada di Headhunter, pegang industrinya teknologi, selama kurang lebih 4 tahun. Terus Pak Tio ini sempat ada di one of the best startup di Indonesia. Nanti mungkin bisa di-spill sama Pak Tio-nya sendiri. Setelah itu Pak Tio pergi ke consumer goods industry, spesifik industrinya Tobacco, dan berujunglah di financial banking industri ini, which is Alto Network gitu. Sebenarnya dari sangat-sangat variatif ya profilnya ya Pat, dari
headhunter management consulting, ke startup, tech, terus tobacco company, and then financial banking industry. Sangat-sangat variatif. Kalau boleh di-share sedikit, sebenarnya kamu ini siapa sih, Pat? Mungkin kalau aku udah hatam kali ya, karena kesehariannya ketemu kamu lagi. Tapi buat teman-teman di sini yang belum tahu kamu, apa sih yang mau kamu coba share ke teman-teman yang ada di sini mengenai profil kamu nih? Oke, well, my name is Patio. Saat ini I'm the head of HR untuk PT Alto Network. Kalau ngomongin dari sisi background, mungkin tadi Didi juga udah share. I've got lumayan nano-nano backgroundnya dari satu industri ke industri lainnya. It's been an interesting journey so far. Tapi kalau ditanya who am I think I would say I'm passionate about the people and culture. That's why walaupun dari kita ngomongin industri gitu, berbeda dari satu industri ke industri lainnya, tapi so far it's all about the people and culture in terms of the work relatednya di. So that's about it sih mungkin nanti kalau mau ngomongin kita nanti go to the background mulai dari education dan segala macamnya pretty Boleh, similar dengan Indi, which is my background nggak normal dengan let's say background orang HR pada umumnya. Oke. Kayak gitu sih. Karena background orang pada umumnya biasanya dari psikologi ya, Pat ya? Mungkin dulu iya kali ya, mostly iya kali ya tapi mungkin menurut gue sih semakin kesini when we are going to the digitalization era and then with all the changes and everything, I think it's not about the major of the uni anymore saat ini sih, in my opinion ya. Oke. Nah, Pat, dulu kamu sempat kuliah di negara tetangga nih, ya kan? Waktu itu sempat ngambil jurusan apa di S1 sama S2-nya? Ya, my bachelor waktu itu di accounting I did my bachelor di sini di Jakarta, and then gue continued my postgrad itu di negeri tetangga. Waktu itu gue ngambil bisnis, tapi gue juga combine the business with several subjects dari different faculties. Jadi ada studies-nya juga. Maksudnya studies ini, jadi gue belajar ada subjek dari, mungkin similar dengan Indi, ada dari antropologi, kemudian ada dari linguistik, ada juga dari government faculty. Jadi combine antara si bisnis sama si studies-nya ini di. Oke. Berapa tahun, Pat, di negara tetangga ini? Di negara Negara tetangga aja kali ya? Negara tetangga bentar sih, hanya 2,5 tahun waktu itu gue stay di Canberra di Australia, jadi 2.5 years waktu itu. Biasanya nih, Pat, termasuk aku kali yang pernah di negara tetangga. Kalau kamu negara tetangga bawah kanan, aku kiri atas. Ya. Biasanya kalau orang-orang yang udah kuliah atau kerja di luar, kuliah mostly, pengen kerjanya tuh di negara itu juga. Tapi waktu itu akhirnya kamu memilih untuk balik nih ke Indonesia, gitu. Kenapa sih pengen balik ke Indo? Ada misi khusus atau tertentu nggak sih? Well, it's alasan balik ke Indo mungkin lebih ke personal reason ya, maksudnya because of the family. Jadi waktu itu my parents would like me to go back to Indo and then find the jobs in Indo, so that's why gue balik ke Indo, walaupun secara Terpaksa pribadi. ya? Ini terpaksa nggak sih? Ya. Walaupun pengen banget sih untuk stay di sana and then kayak looking for jobs di sana, tapi ya waktu itu udah ada keluarga yang our parents kan, jadi ya udah. Family come first ya, Pat ya? Ya. Oke, tapi nggak menyesal ya
disuruh pulang akhirnya menjadi seseorang Patio Homban yang sampai saat ini nggak menyesal ya? Enggak sih, so far, at least kalau kangen negara tetangga bisa jalan-jalan lagi ya, Di ya. Amin, amin. Mari kita menabung ya supaya bisa jalan-jalan ya. Oke, nah Pat, kamu kan starting journey di HR tuh dari manajemen consulting headhunter, which is rekrutmen, gitu ya. Rekrutmen, sampai akhirnya masuk ke Alto sendiri, pegang HR generalist atau HCMGA itu sendiri, gitu kan. Boleh nggak sedikit di-spill dong, sebenarnya fungsi HR itu ada apa aja sih? Dan kalau dari kamu, kenapa awalnya memilih rekrutmen buat starting karirnya? Oke. For first question, kalau kita ngomongin HR functions, ada namanya itu HR life cycle, dan mungkin buat teman-teman juga. Jadi HR life cycle itu selalu dimulai sama namanya attraction. Jadi di depan. Jadi attraction ini itu lebih banyak more into the introduction of the company itu apa, dan itulah yang jadi partnya Nindya dan juga tim, which is employer branding nih. Yes. Jadi disitulah dikemas sedemikian rupa how to present the company keluar. Nah, itu tahap pertama yang namanya attraction. Kemudian dari situ masuk ke fase berikutnya namanya rekrutmen. Ya. That's why itu partnya Nindya juga nih, partnya Didi. Makanya partnya Didi itu digabung jadi satu kalau di Alto, rekrutmen dan juga employer branding. Nah, begitu rekrutmen sudah berjalan, let's say teman-teman sudah join dengan Alto, lolos di selection process, lolos di hiring process, masuk nih namanya onboarding. Nah, onboarding masuk di Alto, and then kita lanjut ke fase berikutnya namanya development. Nah, development ini sebenarnya itulah yang di-handling sama Indi. Nah, di development ini apa? Development ini let's say lebih ke performance management, kemudian kita memberikan learning atau training proses supaya teman-teman atau Alto family how they develop themselves in terms of the career dan juga in terms of the let's say the technical skill-nya dan juga di soft skill-nya. Dari fase development kita move namanya ke fase ada namanya retention. Nah, retention ini apa? Retention ini contohnya seperti career development-nya dia, atau enggak career progression-nya, long term-nya dia, succession planning-nya dia seperti apa. Nah, itu ada di dalam fase ini. Sampai ada terakhir itu namanya fase separation atau fase offboarding. Nah, fase separation ini bukan stigmanya PHK. No, bukan hanya itu doang gitu. Jadi termasuk di dalamnya usia pensiun atau enggak misalkan dia resign secara voluntarily, dan inilah ada di fase offboarding. Jadi it's like a cycle, mulai dari masuk, kemudian mereka develop, kemudian mereka develop berkembang, retention-nya juga berjalan, progressing-nya sampai akhirnya offboarding. Banyak ya, end-to-end Yes. prosesnya. Yes. Jadi HR ini admin doang apa gimana nih, Pat? Well, I'm not sure sih tapi maksud kalau di Alto sih definitely HR is not about the administration. Karena kalau ngelihat dari cycle yang tadi gue sempat share, di dalamnya kalau kita ngomongin admin, ada part administration-nya, tapi mungkin kecil kali ya di part administration-nya, tapi justru yang banyak itu kita lebih banyak melakukan let's say strategizing, kemudian data analysis, kemudian how we make the campaign, kemudian how we make the outputnya, prosesnya, implementation seperti apa. Jadi kalau tim HR di Alto, gue lebih prefer kita lebih ke data driven instead of the administration. So far sih kayak gitu kalau HR di Alto ya.
happy to hear karena waktu awal kita masuk ataupun aku masuk ada yang kayaknya lo kerjanya admin doang nggak sih, rekrut doang nggak sih gitu kan. Jadi emang iya kerjaan aku cuma rekrutmen doang atau Patnya cuma admin doang, ternyata enggak ya Pat, banyak banget fungsi-fungsi HR yang kita pegang ya. Ya, true. Nah, kenapa akhirnya memilih menjadi seorang generalis Pat dari seorang recruiter expert gitu kan? Wah, recruiter expert. Eh, awal karir waktu itu di Monroe, I knew nothing at all waktu itu tentang apa sih itu talent acquisition, apa sih itu tentang rekrutmen. Tapi I learn tentang rekrutmen proses, how to do the end-to-end hiring process. I've been in Monroe as di headhunter company itu for 4 years. Tapi waktu itu gue realize untuk tahu the whole HR aspek, nggak hanya tentang talent acquisition aja, tapi kan tadi ada beberapa lagi life cycle-nya kan. HR cycle-nya itu ada beberapa fase lagi. And then menurut gue to be an let's say HR practitioner, I think I need to know as well fase-fase berikutnya ini itu apa. Dan I think waktu itu gue juga sudah cukup learn a lot tentang talent acquisition. That's why gue waktu itu dapat opportunity di Alto to be a generalist, and then that's one of my goals. And then I challenge myself and I decided to take this opportunity. Kalau disuruh milih sekarang mau jadi rekruter lagi, balik ke rekruter atau jadi generalis Pak? Stay di generalis maksudnya. Okay, well sebenarnya kalau dari gue pribadi, I would like to continue my career as a generalist sih, tapi bukan berarti to be a specialist itu salah, no. Ya. Karena to be a specialist and then to be generalist itu sudah punya pattern-nya masing-masing. Jadi bukan berarti to be a specialist you cannot to be in certain level, atau enggak you cannot to be an expert, no. Begitupun to be a generalist gitu. To be a generalist ya intinya being a generalist and specialist actually you can be there as well. Jadi someone like me yang sekarang di rekrutmen bisa banget berarti menjadi recruiter expert untuk di level kamu sebenarnya bisa-bisa aja dong ya berarti ya Pat ya? Nggak harus jadi generalis. Of course bisa. Well, actually it depends dari company-nya masing-masing sih in my opinion. Maksudnya apakah memang company ini atau suatu company mempunyai career planning untuk menjadi seorang generalis atau seorang spesialis. Karena mungkin ada beberapa company yang memang sudah mem-package-nya bahwa this company memang hanya fokusnya untuk generalis atau to be a specialist juga oke. So it depends on the company-nya, dan juga tergantung dari kebutuhan dari the company dan juga kebutuhan dari role itu sendiri seperti apa, Di. Oke. Noted. Thank you Pat insight-nya. Sama-sama, Di. Kalau dulu ini penasaran aja sih Pat. Kalau biasanya kan kalau misalnya jadi rekruter nih CV masuk banyak banget gitu kan. Dibaca semua nih. Berapa detik buat nge-screen satu CV, Pat? Berapa detik? Oke, mungkin kalau detiknya I'm not pretty sure, Di, tapi satu CV less than a minute kali ya. Oke. Stigma pada umumnya sedikit. Desain CV itu penting nggak sih menurut kamu nih ya? Atau lebih penting isi kontennya atau apa sih yang paling penting yang akan dilihat oleh seorang HRD? Wah, mungkin kalau gue jawab ini based on my experience ya, Di, karena kan saat ini mungkin udah berbeda nih, dan gue juga udah lumayan berapa ya, 5 tahun kali udah ninggalin rekrutmen gitu.
Tapi kalau yang gue lihat dari suatu CV, mostly itu dari apa yang kita butuhkan dulu sih, Di. Maksudnya, let's say kita saat ini sedang mencari posisi sebagai talent acquisition associate. Nah, kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang talent acquisition associate? Nah, dari situ what I did adalah gue melihat highlights-nya. Kompetensi dari seorang talent acquisition specialist adalah misalkan ABCD. So, gue melihat the keywords-nya dari CV itu. Apakah seseorang ini ada ABCD ini atau enggak. Itu satu. Kemudian yang kedua, konten dari CV-nya. Jadi, kalau gue sih lebih suka CV yang tidak terlalu panjang, tapi singkat, padat, dan jelas. Oke. You would like to put achievements, that's fine, tapi setidaknya achievements yang let's say related dengan pekerjaannya teman-teman di sini. Teman-teman mau put let's say ada courses, ada ikut seminar dan segala macamnya, that's fine untuk dimasukin, tapi nggak perlu sampai sebanyak-banyaknya. Paling let's say yang bisa diambil 1 tahun terakhir atau berapa bulan terakhir. Apakah perlu di dalam suatu CV itu dibuat kayak ada konten, image, atau seperti apa? Well, it depends lagi, in my opinion, kalau memang dia apply untuk posisi designer, I mean let's say UI designer atau UX designer atau content creator atau front end, well they can put the image and then membuatnya jadi lebih artistik karena itu menunjukkan bahwa well what I'm applying sesuai dengan my skill loh. Ya. Kayak gitu. Oke. Tips Sekarang and udah trick berubah ya. nggak, Di? I don't know. Kalau Didi gimana, Di? Aku masih sama sih, Pat. Yang aku lihat, aku nggak lihat desainnya kalau aku. Aku lebih lihat dia bisa apa, fit in nggak sama kebutuhan kita, gitu. Ya. Dan kalau misalnya ada requirement, misalnya ISO 27001 atau 9001 itu kan sangat-sangat spesifik ya. Nanti Ya. baru kita carilah di CV-nya ada nggak sih mereka punya experience itu, gitu. Jadi Ya. nggak jauh beda sih, Pat, sama kamu. Gitu. Ini Kalau challenge sekarang balik ngeliat ya CV team berapa member. lama, Di? Kenapa? Kalau lo ngeliat CV berapa lama sekarang? Less than 30 detik lah kayaknya. Waktu itu aku ya maksudnya sambil sharing sedikit, waktu itu pernah ada kejadian di mana one of my team promoting job ads, itu email aku ngebeludak di 700, 800 dalam 1 minggu. Aku baca semuanya nggak? Aku baca semuanya. Jadi beneran aku nge-spend 1 hari tuh ada 1 jam, 1,5 jam untuk ngelihat ini qualified ini enggak gitu. Itu ada sih, Pat, gitu. Jereng juga ada gitu ya. Tapi sebenarnya menarik ngelihat profil-profil orang-orang yang ada di luar sana dan betapa antusiasnya mereka untuk apply ke Alto terutama gitu. So very happy ya untuk tahu excitement-nya orang-orang di luar nih, Pat. Gitu. Oke, Pat, sekarang kan kita ada di mau buka sesi open discussion nih, Pat. Ya. Gitu ya. Aku mau panggil dulu nih. Halo Indi, masih adakah kamu? Masih dong. Halo, oke. Nah, kali ini kita mau open discussion buat Patio sama Indi gitu ya. Aku akan tanya-tanya beberapa hal juga. Nanti sambari teman-teman yang ada di sini yang mau tanya bisa tulis di chat box. Ada chat boxnya di kanan atas, ya di kanan atas. Mau ditujukan ke siapa atau mau buat dua-duanya boleh banget. Dan kita nanti punya hadiah buat teman-teman yang pertanyaannya paling menarik, gitu ya. Aduh, Dede udah nanya nih, belum mulai Dede udah nanya gitu ya. Oke, aku mau mulai dulu dari pertanyaan aku sendiri. Sebenarnya menurut kalian sendiri, hal apa yang dihadapi buat Patio sama Indi ya? Hal apa yang dihadapi dari perbedaan background pendidikan dan pekerjaan gitu. Misalnya, aku punya temen dia ngambilnya kebidanan, tapi dia sekarang ada di salah satu bank, pegangnya operation strategy gitu. Masih make sense nggak sih? Dan apakah seorang company itu akan ambil orang punya profil seperti ini, something like that gitu. Menurut kalian seperti apa?
Mau mulai dari siapa nih? Ladies first. Pak, ladies first. Oke, ini duluan Di, boleh. Oke, aku dulu nih berarti nih. Iya. Kayaknya kalau misalnya ngomongin ke aku, mungkin aku akan berdasarkan experience aku sebagai orang yang shifting kali ya. Kayak gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku nggak tahu nih, Dede nih di kuliahannya background-nya apa atau melakukan apa aja kayak gitu kan. Tapi as for me, kenapa aku bisa sampai terjun di HR sebenarnya karena aku melakukan kegiatan organisasi sebenarnya kayak gitu. Uh, aku banyak kan kalau misalnya di organisasi kan banyak tuh pilihan apa sih namanya pilihan departemennya kan. Ya. Nah dari situ tuh menurut aku tuh banyak banget itu bisa jadi bekal untuk Dede kalau misalnya Dede emang let's say pengen shifting gitu karena nggak nyambung banget nih misalnya Dede ini anak let's say peternakan misalnya gitu kan atau teknik pangan misalnya kayak gitu. Ya. Nah dari organisasi tuh bisa BEM, bisa organisasi di luar kan biasanya banyak departemennya tuh. Itu biasanya aku ngelihat banyak banget pengalaman-pengalaman situ yang bisa dipilih kayak misalnya jadi rekruternya di situ. Jadi kalau misalnya mau jadi apa sih namanya jadi HR generalisnya di situ juga bisa atau jadi salesnya kan suka ada yang mau racing fund gitu atau marketingnya biasanya kayak gitu. Aku ngelihatnya emang di organisasi tuh bisa pelan-pelan shifting ke apa yang Dede mau kayak gitu karena mungkin dari pengalaman aku juga rekruter nih juga ngelihatnya kan dari experience ya kebanyakan kan. Jadi ketika kita udah ada pengalaman di organisasi itu bisa jadi bekal gitu loh untuk kita jadinya nanti shifting ke ranah yang kita mau. Itu pengalaman aku kayak gitu sih. Kalau dari Pak Tio gimana Pak? Thank you Di. Kalau nge-refer dari we are now going to the questions ya, berarti ya Di ya. And then kita masuk ke pertanyaannya Dede ya saat ini ya. Belum. Tadi pertanyaan aku Pak. Belum masuk ke Dede, tapi ini kasih contoh Dede. Oke. For me, kalau kita ngomongin background education dengan pekerjaan, menurut gue sih saat ini lebih terbuka dibandingin mungkin tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau beberapa tahun sebelumnya it was quite specific. Maksudnya requirements untuk role ini harus background-nya ini gitu. Tapi kayaknya sekarang sudah lebih more quite flexible in my opinion. Dan gue setuju tadi yang di mention sama Indi, maksudnya I think di situasi saat ini we need to be more creative, we need to be more proaktif. Jadi di mana ada opportunity, kita yang harus mencari di opportunity ini dan kita masuk ke situ. Kalau kita ngomongin dari masa perkuliahan, salah satunya mungkin tadi yang sudah Indi share bisa masuk dari kegiatan organisasi, mulai dari BEM ataupun aktivitas organisasi lainnya, or bisa dari let's say satu komunitas. Misalkan dia background-nya economics, tapi dia punya passion dalam hal coding. Nah, dan dia tertarik untuk bekerja sebagai engineer, developer gitu ya. Nah, saat ini kan di Indonesia atau di Jakarta sudah lumayan banyak komunitas para engineer, para developer, atau they can get like a short course, kursus jangka pendek gitu untuk pengkodingan atau specialize untuk di bahasa pemrograman tertentu. They can take the course. Nah, I believe dari satu course itu bisa ada pintu-pintu lainnya di atau enggak dengan join suatu komunitas itu kan pasti banyak developer dari various companies dan mereka bisa share tentang saat ini kita lagi ada opening loh di company A, B, C dan D lainnya kayak gitu. Jadi menurut gue yang perlu di prepare adalah saat ini we need to be more proactive dan kita yang harus
menjemput bola mungkin analoginya, instead of kita nungguin bola. Oke, kita yang harus lebih agresif ya, Pak Di, gitu ya. Yes. Ya. Oke. Nih aku masuk ke pertanyaan Dede ya. Mau tanya ke Kak Indi dan Pak Tio. Apa aja yang perlu disiapkan jika karir impian tidak sesuai dengan pendidikan? Boleh share tips and trick career shifting, baik secara industri maupun pendidikan nggak nih? Mau mungkin tadi dari Indi, Pak Tio dulu dong, boleh. Oke. Yang perlu disiapkan jika karir impian tidak sesuai dengan pendidikan. So, gue di dalam hal ini assuming ini ada beberapa keadaan yang terjadi nih. Misalkan seseorang mengambil pendidikan A karena tuntutan orang tua, padahal sebenarnya nggak suka, atau ketika mengambil pendidikan atau jurusan tertentu realize di tengah jalan, kayaknya ya. Nah, kalau menurut gue yang harus disiapkan adalah mungkin gue ngambil contohnya gue gitu. I did my bachelor waktu itu di accounting. Seperti yang gue juga pernah share di salah satu konten, di accounting waktu itu di semester ketiga ada salah satu optional subjects tentang sumber daya manusia. When I took the subject, I realized, wih ini menarik banget nih sumber daya manusia. Tapi waktu itu gue berpikir I need to be realistic. Maksudnya kalau gue switch untuk ngambil majornya sumber daya manusia instead of accounting, I need to start from the beginning lagi nih. Karena it's totally different. Kalau mungkin agak sama, beberapa subjek masih bisa ditransfer. Tapi ini totally different dan gue udah di lumayan tengah jalan. Nah, sampai akhirnya gue tetap melanjutkan accounting dan begitu lanjut kuliah, gue juga waktu itu ngambil bisnis yang masih ada relate ke financial dan accounting, tapi di semester yang lainnya gue coba mencari sesuatu yang ada benang merahnya dengan sumber daya manusia. That's why gue ada mengambil subjek dari antropologi, dari linguistik dan segala macamnya. Dan di situ ketika sudah lulus, I did apply untuk posisi-posisi yang memang gue suka. Jadi I did apply juga untuk posisi waktu itu role untuk di sumber daya manusia, walaupun gue juga mempunyai backup applying untuk posisi yang sesuai dengan major gue, let's say di finance and accounting. Okay. However, I was pretty lucky mungkin ya di Indi waktu itu karena ada satu role yang memang lagi opening dan memang relate to my background sih. Oke. Oke, I hope I did answer the question dari Dede ya. And then tips and trick untuk shifting secara industri maupun pendidikan. Kalau untuk shifting industri, I think menurut gue sih kalau shifting industri meaning industrinya yang berbeda tapi role-nya sama. I think so deh, Pat. Oke. Mungkin ini bisa similar dengan experience-nya gue dengan Nindya juga mungkin hampir sama ya. Maksudnya kita role-nya, Nindya mungkin role-nya tetap konsisten sebagai talent acquisition tapi industrinya yang berbeda. And then back to my case, mungkin industrinya berbeda tapi secara role yang dari spesialis menjadi seorang generalis. Mungkin yang harus di-prepare adalah you need to know secara the whole, secara utuh pekerjaan kamu itu seperti apa. Maksudnya role kamu itu seperti apa. Misalkan Nindya sebagai seorang talent acquisition, Nindya needs to know dan juga needs to learn sebagai talent acquisition ini harus seperti apa. End-to-end proses talent acquisition itu seperti apa. Menjadi recruiter itu seperti apa. Karena pada saat misalkan Nindya move ke other industry, itu fondasinya udah strong.
fondasinya udah jadi sebagai talent acquisition. Meaning yang harus Nindya pelajarin adalah lebih ke industrinya ini apa nih, industri barunya apa. Tapi fondasinya udah strong Nindya sebagai seorang talent acquisition. Hanya yang perlu diubah adalah atau dipelajarin industri baru ini tuh apa ya, segmentasinya apa ya, marketnya seperti apa ya, kayak gitu. Thank you, Pat. Kalau dari Indi, ada yang mau ditambahkan atau adding new insight mungkin di? Kayaknya kalau misalnya tadi kan aku udah jawab pertanyaannya kan India nih pakai contoh dari Dedek kan ya. Mungkin nambah sedikit kayaknya yang waktu itu berguna juga buat aku adalah untuk ketemu sama orang-orang yang tepat kali ya buat networking kayak gitu. Jadi ketika memang mau belajar untuk ke industri atau bahkan ke karir field yang baru kayak gitu, belajarnya ya sama orang dari situ gitu karena nggak cuma ilmu yang bisa didapatkan tapi network juga bisa didapatkan jadinya. Kayak gitu sih, itu aku mau nambahin itu aja. Oke. Gimana Dede? Sudah terjawabkah pertanyaannya dari Patio dan Indi? Iya, beneran terjawab ya. Sudah terjawab, mungkin boleh di chat sudah, belum, atau dikasih emoticon. Oke, very clear. Wah, Thank mantap. you. Kita lanjut pertanyaannya Justin Situmorang. Aku mau tanya ke dua pembicara Indi dan Patio. Gimana memulai karir yang di luar dari experience kita sebelumnya? Ditambah sekarang pekerjaan yang ditawarkan dibatasi dengan umur. Menarik nih, Pat. Mau dari Indi atau Patio duluan? Kalau misalnya dari aku mungkin karena yang dibatasi umur mungkin akan dijawab lebih lebih lengkapnya mungkin sama Patio kali ya. Mulai Kayak gimana, gitu. Pat? Atau bahkan sama Kak Nindya. Kayak gitu, Bu. Dari Karena kan Patio. background-nya lebih ini ya, lebih tahu nih karena recruiter nih, teman-teman. Silakan, Mas Patio. Gimana, Pat? Berarti ini oke, I'll try my best ya untuk jawab pertanyaannya Justin Situmorang. Bagaimana memulai karir yang di luar dari experience kita sebelumnya, ditambah sekarang pekerjaan ditawarkan dibatasi dengan umur. Oke, memulai karir yang di luar dari memulai karir yang di luar dari experience, meaning we need to start everything from the scratch, Justin. Jadi, I'm sorry to say this, tapi definitely it's gonna be quite challenging fase karena kita memulai sesuatunya dari awal lagi, dari zero lagi, tetapi dibatasi dengan usia atau umur. Beberapa company pasti mereka punya keterbatasan tersendiri, mereka punya their own requirements. Ya, kalau based on those situations, I think yang harus di prepare definitely kita mau experience-nya apa dulu nih, yang berbeda nih apa dulu. Meaning kalau memang kita tidak mempunyai pengalaman di role yang mau kita apply ini, then we need to prepare. Maksudnya apakah role ini ada courses yang bisa kita ambil untuk kita bisa co-op, bisa catch up lebih dibandingin candidates yang lainnya enggak atau seperti apa. Tapi sebenarnya menurut gue terlepas dari itu semua, what I would like to ask adalah lebih ke passion-nya apa dulu nih. Karena I think kalau gue sih lebih prefer seseorang bekerja atau memilih suatu role karena memang passion-nya ada di situ. That's my opinion sih, Didi dan juga Indi. I hope I'm answering your question, Justin. Dari Indi ada yang mau ditambahkan nggak nih?
Aku mungkin akan ngejawab dari perspektif talent management kali ya. Boleh. Karena kalau misalnya dari talent management kan buat some companies actually required kalau misalnya mau ganti field, apalagi yang udah punya background, itu kan sebenarnya kan kompetensinya ya, kayak gitu kan. Jadi ketika kita shifting, mungkin aku dari talent management, aku mau ke recruiter misalnya kayak gitu. Nanti kan pasti company-nya akan mencari orang yang emang punya kompetensi dari apa ya, dari field recruiter gitu. Apakah aku sebagai talent management atau sebagai orang yang punya background talent management itu punya kompetensi itu kayak gitu. Jadi memang yang diomongin sama Patio tadi gitu ya, it will be challenging karena from scratch, karena ilmunya juga jadi from scratch kalau misalnya emang belum punya kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya memang sudah diniati gitu kali ya, itu bisa tech training sekali ya. Jadi mungkin punya credentials or even certifications yang mumpuni kalau misalnya memang mau shifting kayak gitu. Karena kalau dari talent manajemennya sendiri, kenapa challenging ya, karena kan pasti kan harus dari scratch lagi, diajarin dari ulang lagi, kayak gitu kan, invest waktunya lebih lama lagi, kayak gitu. Tapi kalau memang udah diniatin kayak gitu, mungkin dari sekarang udah bisa take trainings yang bersertifikasi misalnya kayak gitu. Jadi ada credentials-nya juga masuk-masuk gitu. Itu kali ya tambahan dari aku. Thank you banget Indi, Patio. Gimana Justin? Terjawabkah pertanyaannya? Boleh dikasih aba-aba? Dikasih chat, kok dikasih aba-aba? Tapi kalau menurut Didi gimana so far dari perspektif TA nih di Nah, betul. Perspektif TA, oke. Sebenarnya kalau di Alto kali ya, lebih tepatnya ya. Umur nggak menjadi masalah nggak sih, Pat? Sebenarnya. Ya, the way I see it, kalau di Alto mungkin tidak menjadi masalah gitu ya. Kalau umur nggak ada batasannya. Sebelum pensiun lah, batasan umur pensiun lah ya lebih tepatnya. Cuman kalau misalnya shifting di luar karir yang sudah ada, pasti aku akan bertanya sih sebenarnya apa yang mereka cari gitu. Mau cari pengalamannya di bagian mananya? Apakah memang ada specific knowledge yang memang sangat dicari, atau mungkin industrinya, atau mungkin even dari leadernya sendiri gitu. Aku akan lebih banyak dig down dari sisi kenapa memilih untuk starting baru gitu. Apa mungkin kayak mungkin bahasa gampangnya nggak sayang mau starting baru gitu kan. Tapi mungkin akan ada orang-orang yang oh ya finally aku realize nih aku nggak tahan di rekrutmen, aku pengennya di payroll gitu. Menarik soalnya nih payroll gitu. Dan misalnya in the future pengen jadi generalist, nah itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Nggak menutup kemungkinan bisa terjadi dan bisa ter-hire, pasti ada sifat gitu. Asal mungkin orangnya juga memang niatnya ke sana kayak yang tadi Indi bilang gitu. Dan kalau kalian memang sangat niat, well the universe will conspire you. That's what I believe sih. Ya, Gitu. tapi agreed sih Kalau di maksudnya ini agak melenceng sedikit. Mungkin gue kalau ngomong ini anak-anak di tim HR mungkin kayak aduh Pat bosen banget deh ngomongin ini mulu. apa tuh, Pat? Which is, Di-spill boleh? which is karena Kepo. tadi kan ini kita ada ngomongin soal umur ya. Which is menurut gue untuk teman-teman nih sekarang yang let's say fresh grad dan juga mungkin masih kuliah yang masih early 20 nih atau 20-ish something. Menurut gue yang teman-teman punya yang gue nggak punya seumuran gue dan my peers yang udah seumuran gue adalah waktu. Ya. Nah, jadi di usia teman-teman saat ini, explore-lah opportunity sebanyak-banyaknya, explore-lah role sesuka yang teman-teman mau, sampai akhirnya you find out what your passion itu sebenarnya. Jangan sampai misalkan kalian menemukan passionnya itu terlambat karena the most precious thing menurut gue saat ini adalah waktu.
dan waktu itu by default gratis, tapi nggak bisa dibeli, tapi nggak ada, harganya terlalu mahal. Jadi ya manfaatkanlah waktu ini sebaik-baiknya sih. Thank you, Pat. Speaking of passion, ada pertanyaan dari Suksmanantio. Nyambung nih, Pat. Udah background-nya engineering basically. Setelah 10 tahun di operation, akhirnya ke internal audit, jadi auditor, dan sekarang udah di auditor. Ketika misalnya ada lowongan internal audit, tapi background yang dicantumkan itu biasanya background requirement ya, harus dari lulusan accounting. Tapi Suksmanantio ini dari lulusan engineering. Kira-kira possibility-nya seperti apa nih, Pat? Ndi? Akan ter-hire kah atau possibility-nya tidak ter-hire kah atau chance-nya seperti apa nih? Menurut kalian point of view-nya gimana? Oke, mungkin dari gue kali ya. Iya. Tapi nanti ini bisa ditambahin lagi kali ya, Di, sama Nindya ya, karena kan Iya, yang ada di lapangan as a talent acquisition kan Paisan Steam nih. Betul. Oke, kalau untuk Suksmanantio, menurut gue sih sebenarnya tergantung dari job vacancy-nya. Job vacancy-nya ini yang dibuka untuk levelnya apa nih? Atau posisinya apa? I believe kalau untuk profilnya Suksmanantio yang sudah 10 tahun, I believe saat ini sudah senior enough untuk di posisi internal audit. Nah, di beberapa company, kalau misalkan mereka mencari internal audit position untuk yang senior, as far as I know, mereka tidak terlalu lagi melihat background itu sebagai sesuatu yang mandatory atau sebagai suatu filter yang saklek untuk seseorang ini bisa di-consider atau diproses. Tapi lebih dilihat dari experience-nya ini selama 10 tahun sebagai internal audit ngapain aja ya. Sesuai nggak dengan requirements yang lagi suatu company ini cari atau tidak. Kecuali kalau misalkan kita ngomonginnya entry level kali ya, Suksmanantio. Mungkin kalau entry level, beberapa company masih lumayan saklek untuk mengconsider seseorang ini background-nya sesuai dengan job vacancy yang lagi opening ini. Berarti lebih ke jam terbangnya ya, Pat ya? Yes, kalau memang yang dicari posisinya ini, let's say internal audit untuk senior positions, considering experience-nya Suksmanantio ini di 10 tahun. Oke. Oh sorry, bahkan sudah 12 tahun untuk internal audit ya. Yes. So, in a way, don't need to worry that much kali ya. Mungkin bahasa gampangnya apply aja gitu kali ya, Pat? Yes. Oke. Dari Indi, gimana Indi? Ada yang mau di-edit nggak nih? Kayaknya kalau misalnya sudah ada experience di ini sepanjang sepengetahuan aku ya, karena recruiters yang aku tahu emang ngedepankannya kayaknya lebih ke experience ya. Dan Suksmanantio udah punya auditing experience yang lumayan mumpuni, kayaknya it's very possible. What do you think kalau dari Kak Nindya? Ini dibalikin ya, karena aku orang lapangan ya, ampun. Oke, if I am the recruiter, ya I will at least have a talk lah with Suksmanantio, agak sulit namanya, maaf. Suksmanantio. Aku nggak terlalu melihat background-nya apa, tapi lebih what can we do to collaborate, fulfilling from our needs dari Altonya sendiri, dan kayak what can we do to fulfill your personal agenda juga gitu ya. Personal agenda dalam artian career aspiration ataupun dari sisi knowledge gitu kan, ataupun dari sisi mungkin kebutuhan health well-being-nya, mungkin kayak yang tadi lebih ke working environment atau kayak time management in the office gitu kan. Nah, sebenarnya ya I will
have a talk lah, initial discussion dulu gitu. So mungkin kalau aku boleh kasih saran, loh ini speakernya kalian tapi aku yang kasih saran. Buat Sukma Nantio sebenarnya don't need to worry that much. Walaupun sebenarnya dari sisi opportunity yang dibutuhkan accounting, tapi kamu backgroundnya engineering, just go ahead apply. We'll see how it's the process for you, dan ya we wish you good luck. Semoga with your jam terbang malah lebih terlihat nih gitu value added-nya apa sih buat si opportunity yang kamu apply gitu. Aku udah clear belum ya, Suksma Nantio? Kalau udah clear boleh di chat. Sembari aku mau nanya lagi sedikit. Sambil teman-teman in case ada yang mau tanya, aku mau tanya lagi nih sedikit ke Patio sama Indi. Kalau di zaman now gitu ya, zaman now, sistem tuh kan udah mulai semuanya automate gitu ya. Nggak ada lagi nih, mungkin ada tapi jarang banget yang kalau kita sangat-sangat manual gitu. Semuanya udah semuanya serba digital lah yang memudahkan kita punya kehidupan gitu. Menurut kalian, apakah ke depannya teknologi perusahaan bisa menggantikan people atau orang-orang seperti kita ini? Bisa nggak nih? Misalnya robot menggantikan Nindya recruiting atau interview gitu. Kira-kira menurut kalian bisa nggak sih? Ini dulu boleh kalian di. Ini ini topik yang kebetulan waktu itu pernah diobrolin bareng sama aku dan tim aku, dan juga beberapa konsultan HR waktu itu. Jadi waktu itu concern-nya adalah pertanyaannya tepat banget tuh, mirip banget kayak gitu kan. Apakah sebenarnya HR ini bisa digantikan gitu ya dengan mesin gitu. Nah, kalau pertanyaan bisa atau enggak, menurut aku bisa. Tapi apakah efektif dan baik untuk company-nya? I don't think so. Kayak gitu. Karena ada satu konsultan ini bilang ke aku gitu ya, yang menurut aku sangat make sense adalah mungkin semua hal, semua aspek bisa digantikan sama sesuatu yang AI gitu ya, yang artificial intelligence gitu. But connection and engagement nggak akan bisa digantikan pakai AI. And I think what we do in HR, we connect people di dalam aspek manapun ya, seperti mungkin kan India connect work with people, connect people user to talents, abis itu banyak juga gitu ya, semua teman-teman HR lainnya pasti akan berhubungan sama engagement gitu ya, dan juga connection. I don't think that part yang nggak akan bisa digantiin sama AI sih. Oke. Dari Patio gimana Pak? Kode ini nggak bisa nih. Kita masih berperan penting. Well, kalau menurut gua, kalau ditanya possibility-nya apakah bisa? Mungkin bisa karena we don't know about the technology. Maksudnya, mungkin kalau flashback ke 20 tahun atau 15 tahun ke belakang, mungkin nggak semua orang percaya bahwa akan ada mobil dengan tenaga listrik. Tapi ternyata saat ini udah ada satu brand itu yang punya Elon Musk. So if you are talking about technology dan kita talking about AI, artificial intelligence, machine learning, mungkin saja bisa mereka meng-create ada suatu robot atau suatu AI yang bisa untuk mereplace suatu pekerjaan tertentu. However, menurut gua setuju dengan yang Indi bilang if you're talking about the connection and engagement. Tapi mungkin menurut gua adalah lebih ke mungkin kita harus bisa membedakan antara if you're talking about people, human, dan juga kita berbicara tentang suatu equipment. Nah, people ini kalau manusia adalah bukan sesuatu ya. Manusia tendensinya adalah terus berubah. They've got emotions, they've got feeling,
mereka punya pikiran dan segala macamnya. Sedangkan kalau equipment ini kan sesuatu yang sudah saklek gitu, tidak bernyawa lah, let's say, dan ini hanya benda gitu. Jadi I'm not sure apakah suatu teknologi bisa mengakomodate dari sisi manusia ini. Kalaupun bisa, mungkin menurut gua sih akan cukup lama ya, karena kan kalau kita talking buat machine learning itu harus terus dimasukin suatu algoritma. But I'm not sure apakah mesin ini bisa mengakomodate banyak sekali data-data nggak nih? Karena ya tadi itu manusia kan selalu berubah, terus berkembang. Apakah bisa nih mesin ini terus berkembangnya mengikuti manusia, mengikuti pola manusia terus-terusan, atau apakah si mesin ini yang ada akan kepenuhan nih? Ya. Nah, so I think that's my opinion ya. We'll never know what's happening in the future. Until then, we strive on what we do kali ya. Ya. Oke. Nah, aku ada sedikit pertanyaan nih, Pat. Sama ini juga. Mindset apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak zaman now udah mulai memasuki endemi atau the end of pandemi gitu? Ya. Mungkin Indi yang anak zaman now nih, Indi. Ini berarti, ini aku mau reconfirm pertanyaannya. Berarti maksudnya mindset apa yang harus dimiliki sama anak zaman now untuk striving lebih ke To bagian get mana ini? ready Bagian gitu kan. Sekarang kan kantor WFH, WFO, ada yang hybrid gitu kan. And then ada nih news kemarin juga layoff gitu kan. And some company are very stable juga gitu. Nah, those mindset apa sih yang kita perlu miliki atau kayak untuk menjaga kita punya mentality itu oke gitu, nggak dropping lagi kayak di awal tahun 2020 nih. Walah. Berat Berarti ya. general ya. Iya, heeh. Apa ya, what I did kali ya yang bisa aku kasih ke teman-teman. What I did is actually menjaga 3 hal. Biar nggak burn out, biar nggak down gitu kali ya, biar nggak menjaga mental, menjaga fisik, dan menjaga uang. Mungkin kalau misalnya mental dan fisik itu maksudnya kesehatan mental dan juga fisik kali ya. Kenapa aku menjaga mental dan fisik itu di satu dan kedua, karena menurut aku itu yang paling penting gitu. Apalagi mental sekarang, biar nggak drop. Itu surround yourself with people who supports you is very important right now. Kayak gitu. Dan fisik juga karena emang ya pandemi kemarin kan nyerangnya kan memang penyakit fisik ya. Jadi apalagi sekarang udah ada penyakit baru yang zoonosis lah, apalah kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya menjaga uang mungkin bukan yang semacam materialistik gitu, tapi menjaga uang menurut aku lebih ke selalu punya backup plan kali ya. Ketika kita di masa-masa krisis, nggak terpungkiri juga. I think we need to menjaga gitu ya. We have to have a guard in a monetary way juga kayak gitu. Mungkin kalau ini juga berhubungan sama karir, mempunyai karir yang stable di tempat yang stable juga. I think itu juga menjadi sesuatu yang bisa menjadi bekal di penjagaan 3 ini. Itu sih. Kalau misalnya 3 ini udah oke, Jos gandos mau ngapain aja. Nah, Jos gandos, Pasti oke. wow, semangat. Kalau dari Patio gimana, Pat? Oke, kalau kita ngomongin mindset yang tadi Didi nanya, menurut gue mungkin yang gue pelajarin selama 2 tahun terakhir, mulai dari kita situasi pandemi, and then WFO, WFH, sampai saat ini,
ada dari sisi ekonomi dalam hal layoff several startups. Menurut gue mindset yang gue pelajarin adalah bahwa yang pasti di dunia ini adalah perubahan, Sidi. Hmm. Jadi tidak ada semuanya yang fix. Contoh pandemi kemarin, banyak sekali perubahan yang terjadi dari efek dari si pandemi ini. Mulai dari perubahannya, mulai yang sebelumnya kita on-site atau di dalam offline, on-site gitu ya, sampai akhirnya kita beralih menjadi online. Kemudian beralih lagi saat ini ke hybrid, beralih lagi kemudian jadinya WFA, work from anywhere. Kemudian perubahan atau ke daily activity. Sebelumnya mungkin kita mengenakan masker hanya di situasi-situasi tertentu. Misalkan berkendaraan dengan menaiki motor, atau enggak memasuki ruangan yang steril, atau enggak karena ada kabut atau asap. Tapi saat ini mungkin memakai masker itu sudah menjadi habit. Nah, jadi menurut gue mindset-nya adalah we need to prepare bahwa sesuatu yang fix adalah ya perubahan, meaning we need to be ready to change. That's why we need to be agile, we need to prepare that. Dan kalau nge-refer ke let's say situasi saat ini yang lagi terjadi mengenai layoff, ya menurut gue itu balik lagi ke yang tadi ya, which is it's like a cycle ya, terus berputar gitu ya, dan melihat dari pandemi kemudian saat ini ya, I think we need to be ready dengan segala perubahan itu, segala pastian, for example. Jadi menurut gue mindset itu yang perlu kita tanamkan, karena begitu itu kita sudah kita absorb, meaning menurut gue kita bisa banyak memprepare segala sesuatunya. We will have the idea of doing the preventive actions. Mungkin yang tadi Indi bilang itu segala sesuatunya yang preventif ya. Mulai let's say the savings, and then kita harus menjaga kesehatan mental seperti apa. Nah, jadi menurut gue itu bisa dilakukan pada saat dari diri sendiri sudah bisa, udah absorb namanya, well, kita harus ready dengan perubahan ini. Ya. Thank you banget Fatio sama Indi untuk insight-nya. So we all need to prepare ya. Whatever condition happen in the future, we all need to prepare nih. Mentally, physically, saving gitu kan. That is a great insight.